Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Febrian. My NPM 2441121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan speech. Nah, langsung saja masuk ke slide pertama. Pengertian speech. Speech atau pidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan, informasi, atau pesan secara lisan kepada audiens dengan tujuan yang jelas. Tujuan utamanya speech meliputi yang pertama adalah menyampaikan informasi, yaitu memberi pengetahuan, data, atau laporan kepada pendengar. Kemudian ada mempengaruhi pendengar, yaitu meyakinkan audiens untuk menerima ide atau mengambil tindakan. Yang ketiga, mendorong semangat, komitmen, dan perubahan atau sikap. Yang terakhir, membangun hubungan, yaitu memperkuat komunikasi interpersonal dan kepercayaan dalam organisasi. Kemudian, fungsi speech dalam komunikasi bisnis. Nah, di sini ada empat poin. Poin yang pertama adalah menjelaskan ide dan strategi perusahaan secara terstruktur. Yang kedua, membangun citra dan kredibilitas organisasi. Yang ketiga, meyakinkan klien, investor, dan pemangku kepentingan. Yang keempat, menjalin komunikasi efektif antar tim kerja. Contoh aplikasinya adalah presentasi produk, rapat perusahaan, dan seminar. Dan town hall. Di sini ya. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis speech. Yang pertama, informative speech, yaitu menyampaikan fakta, data, dan instruksi tanpa tujuan persuasif. Yang kedua, persuasive speech. Nah, mempengaruhi sikap atau keputusan audiens. Seperti contohnya ada miss, pitch, dan kampanye. Nah, itu adalah persuasive speech. Yang ketiga, entertaining speech. Nah, di sini yaitu menghibur sambil menyampaikan pesan, mempermudah penerimaan audiens. Yang terakhir, special occasion speech, pidato untuk acara khusus, misalnya kayak peresmian, apresiasi, atau upacara gitu. Di sini ada struktur speech, struktur yang jelas membantu audiens untuk mengikuti alurnya. Nah, sini ada tahap-tahapan. Yang pertama, pembukaan, yaitu salam, perkenalan topik, hook untuk menarik perhatian. Misalnya ya pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan tadi nama saya Raple, NPM, segala macam. Kemudian isi penjelasan utama didukung data, contoh, atau ilustrasi. Nah, misalnya kayak sekarang nih, saya misalnya ada orang ingin mempresentasikan suatu brand terhadap perusahaan untuk menarik investor gitu. Nah, didukung oleh data dan ilustrasi di PPT-nya biasanya. Yang ketiga, penegasan poin penting agar pesan melekat. Yang keempat, penutup, kesimpulan, dan ajakan atau ucapan terima kasih. Teknik penyampaian speech. Yang pertama, bahasa yang jelas. Gunakan kosakata sederhana dan kalimat singkat untuk menjaga fokus audiens. Yang kedua, kontak mata. Bangun interkoneksi personal dan pantau respon audiens. Yang ketiga, pakai intonasi dan tempo. Variasikan suara. Tekan poin penting dan beri jeda untuk mencerna. Yang terakhir, gunakan gestur dan bahasa. Gerakan terukur mendukung pesan, hindari gerakan berlebih. Kemudian persiapan sebelum speech. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah menentukan tujuan komunikasi dan pesan inti. Yang kedua, mengenal karakteristik audiens, latar kebutuhan dan ekspektasi. Yang ketiga, menyusun materi, struktur, data, pendukung, dan visual. Yang keempat, latihan berulang, rehearsal, dan simulasi kondisi nyata. Yang terakhir, siapkan alat bantu seperti slide, mikrofon, pointer, atau handout. Hambatan dalam speech dan solusinya. Yang pertama, gugup atau kurang percaya. Ini kayaknya hampir semua orang ya, yang awal-awal speech masih bakal merasakan ini.
Solusinya adalah latihan, teknik pernapasan dan fokus pada pesan bukan pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, materi kurang dipahami. Solusinya sederhanakan, gunakan contoh konkret dan sediakan data pendukung. Jadi kalau materinya misalnya tentang apa gitu, nah kita tuh harus menyiapkan datanya. Jadi kita tuh seolah-olah kita ngajak orang ngobrol, jadi mereka tuh lebih paham gitu. Yang ketiga, gangguan teknis. Solusinya cek perangkat sebelum tampil, siapkan backup, PDF, atau di print. Yang keempat, audiens kurang fokus. Solusinya libatkan audiens dengan pertanyaan, polling singkat, atau aktivitas singkat. Nah, di sini ada contoh penerapan speech di dunia bisnis. Itu adalah presentasi penjualan, menjelaskan manfaat produk dan closing deal. Yang kedua, pitching bisnis, meyakinkan investor dengan visi dan angka. Yang ketiga, public speaking perusahaan, membangun brand dan budaya perusahaan. Yang keempat, negosiasi, menyampaikan posisi secara persuasif dan profesional. Yang terakhir, penyampaian laporan kerja, yaitu melaporkan hasil dan rekomendasi aksi setiap konteks, menuntut tujuan, gaya, dan persiapan yang disesuaikan. Kesimpulannya adalah speech adalah keterampilan penting dalam komunikasi bisnis. Penyampaian yang terstruktur, teknik vokal dan nonverbal yang baik, serta persiapan matang meningkatkan efektivitas pesan dan profesionalisme pembicara. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dipersiapkan. Itu ada persiapan, tujuannya harus jelas dan kenali audiens. Yaitu kalau misalnya kita harus tahu dulu audiens kita ini siapa. Entah dia anak kecil, entah dia para pejabat atau mahasiswa gitu. Kemudian latihan, simulasi teknis, kemudian eksekusi. Nah, kontak mata, intonasi, dan gestur itu yang perlu diperhatikan. Baiklah, thanks for all attention. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.